Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada pemirsa Live Channel, dimanapun Anda bisa menyimak program ini dengan kekayaan-kekayaan ilahi yang luar biasa, yang selama ini tersimpan cukup lama, dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus, rahasia ini dibukakan untuk menjadi kekuatan persiapan bagi gereja Tuhan, bekal bagi gereja Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan tanda tanya di akhir zaman ini. Nah, rahasia apa itu? Rahasia tentang kehidupan daripada manusia itu sendiri. Begitu banyak manusia yang tidak tahu bahwa penciptaannya adalah sesuatu yang memiliki nilai yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Tetapi manusia karena tidak sadar, manusia karena tidak tahu, akhirnya mereka hidup di jalan-jalan yang justru menjauhi kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang ke-26, kita bisa menangkap sebetulnya rencana Tuhan seperti apa buat manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bahwa sesungguhnya suatu rahasia yang begitu dahsyat yang Tuhan ingin kita mengerti dari kebenaran ini. Kita tahu bersama-sama bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat sempurna. Dia pribadi yang maha pandai. Dia juga pribadi yang sangat berkuasa. Dan kita sama-sama tahu bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa melebihi Tuhan. Cara berpikirnya Tuhan, cara merancangnya Tuhan, semua kegiatan yang dilakukan oleh Tuhan, bahkan apapun yang dikerjakan oleh Tuhan, pasti semua manusia sepakat bahwa itu adalah yang tersempurna. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita kembali kepada ayat ini untuk memahami, karena ini di dalam ayat ini terkandung satu pengertian yang akan mengubah kehidupan manusia itu sendiri. Yang selama ini mungkin berjalan di dalam kesia-siaan, bahkan selama ini mungkin manusia berjalan di dalam dosa, mungkin selama ini manusia juga berjalan di dalam kebingungan. Lewat ayat ini akan diketahui bahwa manusia itu sebetulnya seperti apa di mata Tuhan. Nah, Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Dan jangkauan pemikiran Tuhan itu sangat luar biasa. Di dalam kemahakuasaan Tuhan, di dalam kehebatan Tuhan, di dalam kecerdasan Tuhan, itu tidak ada satupun yang bisa meragukan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26, bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Nah, coba kita renungkan sejenak bahwa ini adalah suatu kekuatan yang begitu dahsyat untuk dipahami oleh manusia. Ciptaan-ciptaan yang coba dilakukan oleh manusia, hasil-hasil yang coba dikaryakan oleh manusia, itu selalu pasti dibawa daripada manusia itu sendiri. Tidak mungkin sama dengan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena manusia tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu sama dengan
dirinya. Tetapi apa yang dihasilkan oleh manusia ini itu sudah sesuatu yang membanggakan buat yang menghasilkan atau yang menciptakan. Tetapi kelas mobil ini itu pasti dibawa daripada nilai manusia itu sendiri. Nah, coba kita bandingkan dengan apa yang direncanakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Dia. Pernah nggak kita sadar betapa hebatnya manusia itu? Pernah nggak kita renungkan betapa mulianya manusia itu? Betapa agungnya manusia itu setelah Tuhan menciptakannya. Manusia itu tidak diciptakan hanya sekedar diciptakan. Tetapi hasil dari penciptaan ini, itu Tuhan inginkan bahwa hasilnya ini sama dengan penciptanya. Hasil ciptaan ini sama dengan penciptanya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya manusia ini benar-benar setelah jadi, itu akan membuat penciptanya itu merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang telah dikaryakan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang dahsyat yang dihasilkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ciptaan-ciptaan yang lain, misalnya kita lihat gunung, kita lihat lautan, ya, itu akan membuat kita punya pemikiran juga akan sedikit tersedot ke sana. Kenapa? Karena ciptaan-ciptaan seperti ini juga membuat kita seringkali menarik perhatian kita. Kok ciptaan Tuhan begitu besar, begitu megah, begitu hebat, kayaknya tidak masuk rasio kita. Nah, yang perlu kita pahami, lautan adalah ciptaan yang besar. Bahkan semua isinya yang ada di dalam dunia ini, itu semuanya banyak hal-hal yang dahsyat yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik gereja Tuhan. Semuanya ini tidak diciptakan segambar dengan penciptanya. Jadi semuanya kelasnya di bawah. Bahkan kalau kita perhatikan sendiri bahwa di dalam Alkitab, malaikat pun tidak diciptakan segambar dengan Allah. Saya coba membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya tidak pernah temukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa malaikat itu diciptakan segambar dengan Allah. Sama dengan Allah. Mirip dengan Allah. Atau sama bentuknya dengan penciptanya. Nah, ini adalah suatu kondisi yang perlu kita pahami. Perlu kita mengerti. Perlu kita tahu di dalam kehidupan kita. Bahwa ciptaan manusia ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, justru karena manusia tidak tahu, ya, itulah yang menyebabkan manusia hidup di dalam kesia-siaan. Membuat manusia melakukan banyak hal yang tidak berguna di dalam hidup ini. Bahkan mereka menjamah hal-hal yang justru berbahaya, yang kita kenal dengan sebutan sebagai dosa. Karena manusia tidak tahu bahwa dirinya itu diciptakan segambar dengan Allah, serupa dengan penciptanya. Sebetulnya kalau kita memperhatikan, melihat manusia, itu sama dengan kita melihat Allah itu sendiri. Karena apa? Karena jelas sekali dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini adalah suatu
kenyataan dari rancangan Tuhan yang paling dahsyat di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan Tuhan itu sendiri, maksud saya, bahwa ada pencipta yang menciptakan sesuatu ternyata dijadikan sama persis dengan penciptanya. Sadar enggak kita betapa agungnya kehidupan kita ini? Nah, kalau kita perhatikan, ya, manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa, mereka tidak sadar akan hal ini. Mereka tidak memahami hal ini dengan benar. Dan inilah yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tertipu, berhasil dibodohi oleh iblis karena mereka tidak tahu hakikat daripada manusia itu sendiri. Ya, itu sebabnya manusia perlu sekali memahami tentang hakikat manusia itu sendiri. Penciptaan dari Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik. Seperti apa kehadiran manusia itu di mata Tuhan? Tuhan menciptakan seperti dirinya sendiri, segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Ini adalah satu karya yang paling dahsyat di mata Tuhan. Karena Sang Pencipta menciptakan sesuatu seperti dirinya sendiri. Dan kalau kita perhatikan, sayang sekali Adam dan Hawa. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti dengan jelas bahwa mereka itu diciptakan segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah itu sendiri. Dan inilah awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti yang saya katakan bahwa malaikat pun tidak pernah diciptakan segambar dengan Allah. Jadi proses penciptaan malaikat itu tidak sedahsyat penciptaan daripada manusia. Dan kalau kita gali lebih dalam, kita akan memahami banyak hal yang luar biasa. Bahkan dari kebenaran ini, kita akan juga mengerti kenapa sampai malaikat itu memberontak melawan kepada Tuhan. Nah, satu ketika coba kalau kita renungkan, kita perhatikan baik-baik ayat yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dikatakan di situ bahwa satu ketika iblis itu mendatangi yang namanya Adam dan Hawa. Dan perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh iblis atau si ular tua itu kepada Hawa waktu dia menjumpai mereka di Taman Eden. Dia berkata kepada Hawa, "Oh, tentu buah di dalam taman ini Tuhan tidak memperbolehkan kamu memakannya." Ini adalah awal kejatuhan manusia, dan ini adalah awal strategi di mana iblis bisa masuk dan menguasai dan menghancurkan manusia itu sendiri. Nah, di dalam percakapan seperti ini, iblis tidak menang. Tapi percakapan selanjutnya, iblis menang. Dikatakan di situ bahwa Hawa tidak bisa ditipu karena Hawa berkata, "Oh enggak, semua di dalam taman ini kami boleh makan kok. Bapa Tuhan Allah pencipta yang mulia itu, dia bukan pribadi yang pelit. Dia bukan pribadi yang kekurangan, yang harus melarang kami untuk makan, untuk tidak boleh makan. Tapi dia adalah pribadi yang kaya. Dia adalah pribadi yang luar biasa di dalam kebaikannya. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa semua di dalam taman ini kami boleh makan, kecuali pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat." Di dalam tingkat sampai di sini,
iblis tidak menang. Tetapi perhatikan, di tingkat selanjutnya, iblis itu berhasil memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena dia mengangkat isu seperti ini. Isu penciptaan hakikat dari manusia itu sendiri. Dia berkata kepada Hawa, "Oh, karena Allah tahu kalau kamu makan pohon itu, maka matamu akan terbuka. Dan kamu akan melihat bahwa ternyata manusia itu menjadi sama seperti Allah." Ini penciptaan yang berhasil ditipu oleh si jahat ini, si iblis, si ular tua. Dan di dalam pemikiran manusia, analisanya mulai bermain. Mereka mulai, Adam dan Hawa pada waktu itu, khususnya Hawa, dia mulai berpikir, putar pikiran di dalam otaknya. Iya juga ya, kenapa kok hanya satu ini yang dilarang? Sedangkan semuanya kami dikasih makan, diberi hak untuk kami memakannya. Tapi kenapa kami dilarang? Nah, terus muncullah satu kerinduan di dalam hati Hawa. Satu keinginan yang meluap di dalam hatinya, bahwa dia termotivasi. Dia dipicu dengan satu keinginan yang menggelora di dalam dirinya, bahwa dia ingin menjadi sama seperti Allah. Sama seperti penciptanya. Dan apa yang terjadi? Dia mengambil buah itu, dia makan buah itu, dan setelah dia makan, apa yang terjadi? Ternyata dia tidak menjadi sama seperti Allah, justru dia jadi sama seperti iblis. Kenapa? Karena dia menuju kepada kematian. Karena Tuhan berfirman kepada dia bahwa jika kamu makan buah itu, maka kamu akan mati. Dan ini adalah akibat daripada sebuah ketidakmengertian seseorang tentang siapa manusia itu. Saya yakin jika pada waktu itu Hawa tahu siapa dirinya, saya yakin betul bahwa dia tidak mungkin mau makan buah itu. Kenapa? Karena tanpa makan buah itu, mereka itu sebetulnya sudah seperti Allah, segambar dengan Allah. Tuhan itu tidak mungkin berdusta. Tuhan itu tidak mungkin mengucapkan sesuatu itu terus kemudian firman-Nya akan berubah. Itu tidak mungkin. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti akan terjadi seperti itu. Karena kita tahu bahwa Allah hidup karena firman-Nya, Allah bergerak karena firman-Nya, Allah melakukan sesuatu itu dengan firman-Nya. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan ini adalah merupakan hakikat daripada Allah itu sendiri. Jadi semua kegiatan Tuhan, aktivitas daripada Allah itu sendiri, semuanya dasarnya adalah firman. Nah, kalau dia berkata dan firman itu sudah keluar, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini tidak mungkin bisa dirubah. Ini tidak mungkin bisa dibatalkan. Firman Tuhan berkata di bagian lain, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah kekal. Tidak akan ada perubahan. Satu titik pun tidak akan berubah. Jadi penciptaan manusia itu sebagai pribadi yang segambar dengan Allah, ini tentunya tidak mungkin akan bisa berubah. Atau tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Allah kalau sudah berkata A, seperti yang dikatakan oleh Yesus, jika tidak katakan tidak, jika ya katakan ya. Jadi semuanya itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi kekuatan daripada firman, kekuatan daripada perkataan itu sangat dahsyat. Nah, ingat, manusia itu diciptakan
melalui firman yang diucapkan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jika engkau menghadap cermin, jika engkau melihat misalnya dirimu pada saat difoto oleh orang lain, atau mungkin engkau melihat dirimu di depan kamera, sebetulnya engkau secara tidak sengaja sementara menatap selain dirimu, sebetulnya engkau sementara menatap potret Allah, pencipta itu sendiri. Kenapa? Karena kita segambar kok. Jadi maksudnya segambar itu, bentuk desainnya itu mirip dengan pencipta. Nah, oleh karena Adam dan Hawa tidak mengerti, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka